mengakui, kalau kami belajar kitab Kejadian itu tentang mengenal Allah, Allah itu dahsyat, tetapi Allah itu juga Allah yang berkuasa. Dan kalau benar pengertian iman kami, Allah yang di dalam Kejadian inilah menjelma menjadi manusia, itulah Yesus, ada di dalam hidup kami. Waktu kami menerima Yesus, Paulus langsung berkata, aku hidup, bukan aku sendiri lagi hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu sangat berguna dan sangat penuh kuasa untuk merubah dunia ini, supaya manusia kembali menakuti, percaya, dan melihat pertolongan Allah yang nyata. Itulah yang kami dengar, Allah yang sesungguhnya dalam kitab Kejadian yang sudah kami pelajari beberapa. Tetapi mengenai Yesus sudah banyak kami tahu. Buatlah supaya pengertian kami benar tentang Allah yang satu ini. Berkatilah kami dalam akhir tahun 2023 ini sampai nanti mulai tahun baru. Kuduskan kami Tuhan untuk bisa berguna, karena rencanamu dalam hidup kami pasti ada nilainya hidup di atas bumi ini. Satu kali cuma hidup, sudah itu akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga. Tetapi bagi orang yang ke neraka pun selama-lamanya dia di neraka. Kami tahu berharga kali hari-hari yang ada Tuhan anugerahkan, terutama masih ada firman-Mu yang bisa bersama-sama kami baca. Terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan kami hidup hari ini dan memuliakan nama-Mu dan memanggil nama-Mu sebagaimana orang-orang perjanjian lama mulai memanggil nama Allah. Kuduskan kami Tuhan kami Yesus. Amin. Baik, sampai Kejadian berapa kita sudah belajar? Saya ikuti satu pasal, nanti saya ringkaskan apa yang Anda sudah pelajari. Sampai Kejadian pasal berapa? Mari kita baca supaya kita membacanya ya. Kejadian pasal 19, 18 berapa? 18. Oke, mari kita baca. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Allah mengulangi. Siapa Allah kalau begitu? Siapa Allah dalam judulnya ini? Allah yang kita kenal itu Allah berjanji kah? Ya, supaya nanti kita langsung masuk. Waktu Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, berjanjikah dia atau tidak? Berjanji. Ya, makanya Allah di dalam perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian baru, mereka hidup di dalam covenant, perjanjian. Makanya aku dengan Allahku itu punya perjanjian. Makanya Allah punya komitmen perjanjian dengan gereja ini. Maka dijanjikannya gereja itu harus di sini. Saya mentaatinya. Kita bukan sembarangan tempat gereja kita. Saya pernah beli di jalan kuburan sana. Tetapi Tuhan katakan, sudah salah kau itu. Jam 12 malam. Sudah bayar pesekot? Akhirnya pesekotnya dikembalikan karena orang punya tanah ini, aku yang melayaninya. Tapi banyak uang yang lain lagi tidak dikembalikan. Karena Allah itu Allah perjanjian, makanya punya covenant. Kita dengan Allah punya covenant. Maka waktu Yesus meninggalkan bumi, ditinggalkannya janjinya. Pergilah dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Makanya di sini diulanginya. Jadi Allah yang kukenal itu Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Kan hebat. Allah yang mana yang mengikat perjanjian itu? Allah pasal 1, Allah pasal 2, Allah pasal 3, Allah pasal 6. Kan bisa Anda bayangkan? Allah yang mendatangkan air bah, binasa semua. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menghembuskan napas kepada manusia. Allah yang membuat baju untuk ke Adam dan Hawa. Itulah Allahku.
Jadi waktu saya tanya, itukah Allah yang Anda terima waktu Anda percaya sama Yesus? Inilah dalamnya doktrin itu. Inikah Allah yang Anda terima waktu Anda bertobat? Atau Yesus itu lain dengan yang di dalam kitab Kejadian ini? Berarti ada dua Allah. Makanya kemarin waktu saya kebaktian di gereja orang, 2 orang berikan kesaksian. Baik, waktu aku khotbah, aku tidak tertarik mendengar kesaksian orang bertobat, atau orang lahir baru, atau orang menerima Yesus. Alasanku, karena nggak ada bedanya dia dengan dunia. Padahal yang diterimanya itu siapa? Yang mencipta langit dan bumi. Aku hidup, namun bukan aku sendiri lagi hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Begitu hebatnya. Jengkol saja ada di dalam diri kita, mulut kita bau apa? Bau jengkol. Ini Allah di sini. Makanya aku bilang sama mereka, dulu aku tertarik, tapi hari ini tidak. Entah apa alasannya, tapi dalam hatiku ini cerita saja nih. Kalau jengkol saja dia makan, semua orang tahu dia makan jengkol. Durian saja ada di dalam tubuhnya, itu cuma sampai ke perut. Itu pun bau durian dia kalau dia ngomong. Sekarang yang menciptakan langit dan bumi ada dalam dirinya. Dosa pun gak bisa ditinggalkannya. Benar atau salah? Makanya karena ada benih ilahi di dalam kamu, kamu tidak dapat lagi berbuat. Ya, ilustrasinya, kalau ikan kan punya definisi, nggak mungkin dia diambil dari air masukkan ke daratan, karena sifatnya berbeda. Kalau kambing dimasukkan juga ke air bisa? Nggak bisa juga, karena 2 karakter berbeda. Kita manusia lama dan manusia baru. Ya, makanya saya buat ilustrasinya Markus pasal 5. Waktu dia dikuasai oleh setan, itulah benih yang ada dalam dirinya. Tetapi sesudah Yesus membebaskan dia, itulah benih ilahinya. Nah, makanya aku bilang benar, ya. Beriman itu bukan tanggung. Nah, itulah yang kita coba renungkan bersama-sama. Makanya aku bilang tadi, ini Allah berjanji dan janjinya diulanginya. Makanya tadi aku ceritakan waktu beli tanah ini, aku beli di sana karena ini nggak dikasih-kasih. Sudah 4-5 tahun. Pemiliknya pun sudah kukhotbahi, tapi nggak dikasih-kasih. Ku belilah jalan kuburan. Tengah malam jam 12 Tuhan katakan, salah kau itu. Perjanjianku bukan di sana gereja itu berdiri, harus di sini. Maka namanya kita bikin apa? STT perjanjiannya. Karena janji Allah itulah, Allah yang ku kenal itu Allah yang berjanji. Maka waktu Yesus meninggalkan bumi, tinggalkannya janjinya. Karena Allah yang dulu sekarang datang dan kembali ke sorga, diulanginya janjinya itu. Nah, ini yang kita sama-sama merenungkannya kalau masuk ke STT perjanjiannya ini. Beda dengan STT lain. Jadi kalau dalam bagian ayat 18 ini, Allah yang aku kenal, Allah yang mengulangi apa yang dia janjikan. Berarti sudah ada janjinya sebelumnya, ya. Ya, itulah. Jadi dalam ayat 18 ini, ya, itu janji Allah diulangi, ya. Janji Allah, atau nanti akan covenant, ya. Ya, diulangi, ulangi. Jadi Allah yang kenal itu bukan satu kali saja dia berjanji, tapi apa yang dijanjikannya itu diulanginya supaya teguh iman manusia ini. Sudahkah sampai di situ kenal? Allah yang kita kenal itu Allah yang punya janji. Maka orang Kristen apa yang dijanjikannya harus dia genapi, harus sama dengan Allah yang ada di dalam dia. Itulah dia. Ya, makanya di negara-negara orang Kristen umumnya itu yang paling berbahaya adalah berbohong. Itu hukuman nggak tanggung-tanggung. Berbohong dengan membunuh sama hukumannya. Karena mereka ke janji Allah. Jadi runtuh nanti. Ya, iya atau tidak. Umpamanya lah, saya berikan sebagai gampang.
Ada orang mengisi, kalau kita masuk ke satu negara kan diisi, apa yang kau bawa gitu. Ada makanan? Tidak. Ada tanaman? Tidak. Ada ini, ada semua tidak. Dah? Dibawalah, laporkan. Betulkah ini semua? Betul. Tahu-tahu dibawanya apa? McDonald, roti apa itu? Nggak sadar dia, dibelinya, tapi nggak dimakannya di pesawat. Itu besar kali dendanya. Ya, dia sudah berbohong. Jadi dia nggak bisa katakan aku silap. Ada lagi orang Indonesia masuk sama. Itu dihukum dia dengan bayaran yang 200 juta lebih kurasa. Itu dengan membawa ayam. Karena senang dia mungkin ayam masakannya di Indonesia. Tapi waktu ditandainya ini dibilangnya nggak ada makanan. Dan begitu, dan dia harus bayar dan harus dipulangkan. Karena itu namanya berbohong. Karena Allah kita itu yang berjanji. Ya, perkataan ini mahal karena dengan perkataan ini Allah menjadikan langit dan bumi. Makanya di sini judulnya Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Bisakah Anda lihat di mana dijanjikannya ini? Kalau Anda sudah baca, mari kita baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini namanya sudah Abraham. Apa artinya Abraham? Bapa yang banyak anak. Karena saya sudah pelajari dari New English Translation. Jadi ini saya baca di dalam New English Translation. Makanya nggak sembarangan aku ngomong. Karena ini firman Tuhan. Jadi Abraham itu artinya bapa banyak anak. Padahal anaknya tidak ada. Berubah jadi anaknya banyak. Itu maksudnya. Makanya dari Abram menjadi Abraham. Padahal anaknya belum ada. Iya. Nanti sama juga si Sarah dengan si Sarai pindah ke Sarai. Ya Sarah. Oh itu bahasa kelina ya. Saya enggak. Bahasa Inggrisnya itu berbeda. Ya. Jadi artinya ya. Jadi Abraham itu ya karena saya baca. Jadi Anda kalau nggak baca kan nggak bisa. Iya. Makanya saya bilang harus tahu bahasa Inggris itu. Karena kalau tahu itu gampang kita mengertinya. Ini maksudnya. Itu New English Translation. Adanya di Holy Bible. Di NEA itu dia tandai semua kata-kata yang penting setiap kita baca. Ya. Ya, itulah dia. Jadi Anda bisa tahu sejauh mana pengetahuan orang. Kalau NET saja nggak pernah dibacanya, dia sudah doktor teologi. Anda bisa bayangkan apa yang dia tahu. Karena ini ku dapat dari profesorku atau aku belajar. Tahu kau buku ini kata? Nggak tahu Pak. Ini buku yang dipakai seluruh dunia oleh Wycliffe Translation. Nanti dia tandai seperti mata kucing dibuatnya, tekan nanti dikeluarkan yang jelas. Apa artinya kata-kata itu? Oke, kita baca lagi. Berarti di sini kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Menampakkan diri. Ya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang tersembunyi. Ya. Karena sudah beberapa kali dia menampakkan diri. Ya. Sudah berapa kali bisa Anda hitung ya? Coba lihat nanti ke belakang. Berapa kali Allah sudah menampakkan diri? Tulis di sini ayatnya, baru mantap. Ayat 1, ayat 2 di sini dia menampakkan diri, ayat ini menampakkan diri, ayat ini menampakkan diri. Jadi Allah yang kita kenal itu bukan Allah yang tersembunyi. Dia menampakkan diri. Di mana dia menampakkan diri? Di Mamre. Ini kan di Mamre namanya. Ya, mungkin itu juga makanya ada orang senang di Mamre. Allah menampakkan diri di Mamre. Ya. Kalau di Taman Eden, mungkin dia bukan menampakkan diri. Waktu menjumpai Adam dan Hawa, dikatakan dia berjalan mau menjumpai si Adam dan si Hawa. Ini kenapa dia menampakkan diri? Ya karena sudah jauh perjalanan. Oke, kita lanjutkan.
Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Berapa orang? 3 orang. Lingkari itu. Jadi 3 orang Tuhan menampakkan diri. Kan ini di sini 3 orang. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbang tindimare, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Mungkin seperti ini panasnya. Dia duduk di bawah pohon terbantin. Ketika ia mengangkat mukanya, siapa mengangkat muka? Ya, ketika Abraham, itu sebenarnya yang paling mantap menerjemahkannya. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Berarti 3 orang Allah menampakkan diri. Waktu Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya, berapa orang? Siapa saja? Ya, baik. Ya itu. Itu Elia, Musa, ya. Ya, 1 nabi, 1 hukum Taurat. Musa kan hukum Taurat, ya. Nabi-nabi 3, ya. Nah, tapi di sini 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Bagaimana Abraham di hadapan ketiga orang ini? Ya, dan sujud, ya. Ya, umat Israel tidak sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah sendiri. Ya. Oke, jadi ini nanti kita bisa Anda tanya, nanti akan masih terus ke belakang, ya. Tapi waktu Lot sudah lewatkah Sodom dan Gomora? Belum, ya. Ya itulah, makanya kalau belum, ya belumlah. Ya. Tapi lingkari di situ 3 orang waktu Abraham mendapatkan janji Allah yang diulanginya. Oh, 3 orang dia. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya, tidak diizinkannya yang ketiga orang ini lewat saja, ya. Ya, memang itu umat Israel punya kebiasaannya. Ya, harus singgah di rumahnya, baru makan, baru bisa kita pergi. Itu kebiasaan mereka. Ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Buat makanannya, ya. Jadi mereka punya tepung, sekarang buatlah menjadi roti. Ya, kalau kita ya ambil beras gitu, ya, masak gitu, ya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seekor ujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya didi dan susu serta anak lembu yang dia telah olah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Orang-orang itu yang mana? Yang 3 orang itu tadi. Itu mantap. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Jadi makan yang 3 orang ini. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dia cari siapa? Sarah istrinya. Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, ini siapa yang berfirman ini? Yang ketiga orang tadi lah. Entah yang mana yang berfirman, tapi tidak dikasih tahu. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan
mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, Aku akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan. Ini siapa yang 3 orang itu di sini? Ya, Tuhanlah ini. Jadi ada 3, sekarang 1. Dia Tuhan. Ya, kita kan mau mengenal sistematika teologi tentang Allah. Inilah Allah yang dikenal oleh Abraham, dan inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang mengulangi janjinya kepada Abraham bahwa Sarai istrinya akan mengandung tahun depan. Tadi 3 orang, sekarang Tuhan berfirman. Itulah pengenalan kita akan Allah. Maka pengenalan kita akan Allah ada proses namanya. Ya, ada proses. Semakin hari semakin terang. Ya, itu ada berat kali teologianya. Itu namanya teologi Allah menyatakan dirinya secara progresif, bukan pasif. Tetapi hari ini, bidang ini kita kenal Allah. Di dalam pasal 1 kita sudah dengar, marilah kita menciptakan anak manusia, laki-laki dan perempuan. Tapi dia masih pakai kata kita. Lebih dari 1. Tetapi dia di sini sudah menampakkan diri dalam 3 orang. Dan kembali dia memakai Tuhan berfirman. Maka semakin kenal kita. Inilah Allah yang kita kenal. Inilah yang Allah yang diceritakan dalam Alkitab ini. Gitu ya, ayat berapa sekarang? 13 kah? Oke, saya ulangi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Apalagi yang kita tahu tentang Allah dalam ayat 13. Pasti Anda katakan, kok tahu apa yang ada di dalam hati Sarah ya. Jadi Allah yang berbicara di sini, Allah yang maha tahu. Mengapa Sarah tertawa? Padahal tadi dikatakan di atas, dia tertawa di mana? Dalam hatinya saja, nggak adanya suaranya. Ya, tapi dia tahu. Waktu Yesus, Markus pasal 2, Yesus mengetahui isi hati mereka. Manakah lebih murah? Mengatakan angkat tilam orang ini atau dosamu diampuni? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang Farisi. Itu kan gitu. Ya, karena Allah itu maha tahu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia walaupun tidak terucapkan. Gitu kah? Kalau manusia harus mengetahui dari segi kupingnya, baru dia tahu. Tapi Allah, walaupun kita tidak ucapkan, dia mengetahuinya seperti apa yang ada di dalam hati Sarah ini diketahui oleh orang yang 3 ini. Orang yang 3 ini disebut Tuhan di sini. Tapi kok dikasih makan? Kan tadi sedang makan mereka. Persiapan makanannya, potong lembu, bikin ini, makan dulu, cuci tangan kan gitu ya, cuci kaki, beristirahatlah dulu, setelah itu lanjutkanlah perjalananmu. Nah, makanya nanti kita bisa, oh ya, aku kenal. Kalau belum tahu, kita tahu ya, kita tarik saja. Inilah Allah yang diceritakan dalam Kejadian pasal 18 ini, walaupun aku belum tahu lebih dalam. Tapi aku sudah kenal Allahku, bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini yang aku tahu. 3 orang berfirman, dia tahu dia apa di dalam hati Sarah, dan sesudah itu makan dia dengan mereka. Bagaimana dengan waktu Yesus datang ke bumi? Di manakah Tuhan tinggal? Marilah dan lihatlah. Dan datanglah orang pemungut cukai, Matius,
Dibuatnyalah pesta, diundangnyalah Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ini ke sana. Allah yang inikah yang makan di rumah Matius? Itulah kenalnya Allah. Ya, ini 3 orang. Tapi waktu Yesus cuma 1 orang tetap di bumi. Tapi waktu dalam kemuliaan, kok bisa dia berjumpa dengan Musa, dengan Elia, dan Yesus berubah rupa. Akhirnya murid-muridnya terkejut. Tadinya pakai tulang, pakai daging, pakai baju, sekarang kok berubah semua. Memang dulu pun bisanya dia berubah, sekarang pun bisa dia berubah. Yesus tidak berubah, sama kemarin sama hari ini, sama di hadapan Abraham dan sama di hadapan muridnya. Tidak berubah. Ini pengenalan kita tentang Allah. Mari kita baca berikutnya. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di sini kalimat ini muncul. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi pasal 18 ayat 14 inilah pertama kali muncul kata apa? Ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan ini dikutip Lukas 1 ayat 37 di bawah ya. Ya, dan ini banyak dikutip. Ya. Jadi kenapa keluar itu? Adakah mustahil bagi Tuhan? Nah, jadi kalau kita kembali ke teologi kita, pengenalan Allah yang kita sudah kenal itu menciptakan langit dan bumi. Dulu pun tidak ada matahari, bisa ada. Dulu tidak ada Taman Eden, bisa ada. Sekarang Sarah sudah tua, Abraham sudah tua. Bisakah dari mereka akan ada keturunan? Segala sesuatu Allah yang buat. Kenapa tidak bisa? Itu arti kalimat itu. Kalau kita mengakui Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3, maka pasal 18 pun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dulu pun nggak ada, manusia pun dulu nggak ada. Ini sudah ada pula sarananya manusia bisa melahirkan ke dunia ini, kan jauh lebih gampang lagi. Dulu pun nggak ada manusia, tapi Allah bisa buat. Ini maksudnya. Ya. Makanya bagi Allah tidak ada mustahil. Di mana teologianya? Di dalam kitab Kejadian. Makanya iman kita lebih kuat sebenarnya dasarnya kembali kepada kitab Kejadian. Karena kita bukan lumpuh, jadi nggak perlu kita kesembuhan. Tetapi kita perlu yang lain yang belum pernah kita lihat, yang ada dalam kitab Kejadian. Makanya sebenarnya harus lebih kuat iman kita waktu kita membaca kitab Kejadian daripada membaca Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes yang dibuat Yesus pun cuma 7 mujizat. Kalau yang dibuat Allah dalam perjanjian lama berapa banyak? Mulai dari debu tanah manusia diciptakan. Lebih kuat kita di dalam perjanjian lama. Ya, makanya kita harus bertanya, kalau begitu Yesus yang kuterima dalam hatiku ini, apakah Allah di dalam kitab Kejadian ini kah, atau Allah di dalam perjanjian baru ini? Maka nggak bisa kita sangkal. Pasti Allah yang ada di perjanjian lama inilah yang kuterima hari ini. Maka dikatakannya firman menjelma menjadi manusia. Di sini pun dia menjelma menjadi manusia. Hanya tidak permanen, sebentar saja. Makanya dia bisa makan, bisa dia cerita, bisa dia duduk, bisa dia cuci tangan, dan bisa dia berbicara, dan di depan Abraham dan Sarah kan menjelma menjadi manusia. Ya. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi kalau begitu bagaimana perbedaannya? Ini hanya dalam bentuk temporer. Tetapi sejak dia lahir nanti itu kekal sampai selama-lamanya. Kalau enggak dulu pun dia sudah jadi manusia dia. Jadi enggak ada payah. Di sini kan sudah jadi manusia, duduk, makan, minum. Tahun depan aku datang lagi katanya. Kan bersahabat dia dengan Abraham. Oke, mari kita baca
Tapi kalau ini teologianya, penjelmaan ketiga orang ini, ayat 1 dan berapa tadi? Ayat 1 dan ayat 13 ya. Penjelmaan ya. Ini kan penjelmaan kan? Ya. Penjelmaan dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 tadi atau ayat 2? 3 orang. Ayat 2 dan ayat 14. Di sini 3 orang ya. Di sini Tuhan. Kejadian ini yang sering dikatakan, ini kan penjelmaan manusia. Allah menjelma menjadi manusia dalam bentuk 3 orang di sini. Inilah secara mitologi, kalau kita percaya bisa, kalau tidak pun nggak apa-apa. Ya, itu yang mereka katakan begini dibuatnya. Theo, kan Allah juga ya? Iya, Theo. Gini keras tulisannya. Theo kami. Penjelmaan Allah sebelum Bethlehem. Ya. Penjelmaan Allah, firman menjelma menjadi manusia sebelum sebelum Bethlehem. Tahu artinya Bethlehem kan? Sebelum kelahiran Yesus lewat Bunda Maria. Ini kira menjelma menjadi manusia dia. Ya. Makanya bagi saya orang menerima Yesus tak berubah. Itu palsu kali kurasa. Bohong gitu. Karena ini yang kita terima. Tahun depan katanya kan kasih taunya. Jadikan nanti, jadi nanti. Gitu. Ya, makanya pasal 18 ini dibuatnya Allah mengulangi janjinya. Berarti yang datang ini Allah, kan gitu. Kalau dari segi terjemahan. Pasal 14 Tuhan, kan begitu. Nah, oke, kita baca ayat berapa? 15. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Wah, berani dia ya. Aku tidak tertawa. Inilah manusia di hadapan Allah. Sebab ia takut, bukan ada alasannya, sebab dia takutnya dia, gitu ya. Tidak, aku tidak tertawa, karena tertawa itu artinya mengejek. Direndahkannya yang mengatakan itu, maka takut kali dia. Ya, mengejek dia. Tertawa di sini artinya mengejek. Nanti Anda baca lagi ini. Tertawa nanti tekan akan keluar dia. Apa artinya? Ya, mengejek. Ya, kalau Anda punya NET ini, Kejadian 18, tekan ayat berapa tertawa di situ? Ayat 15, nanti langsung keluar apa artinya tertawa. Mau ku coba ya kalau nanti bisa ya, supaya ilmu Anda tambah. He has been specific in the translation. Inilah yang dikatakannya tadi. Sungguh-sungguh kau ketawa gitu. Ya, mengejek namanya. Oke, nanti Anda bisa lebih dalam. Baik, kita lanjutkan. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab dia takut, tetapi Tuhan berfirman. Siapakah? Sama dengan ayat 14. Yang datang ini siapa? Tuhan. Karena kita belajar dunia teologi, jadi kita tetap mencari Tuhan yang ada dalam ayat-ayatnya. Bukan saranya yang kita mau ceritakan, tapi Tuhannya. Maka di sini, tetapi Tuhan berbicara. Berarti yang datang 3 orang ke tempat orang ini, 3 orang itulah Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau di dalam perjanjian barunya, sesudah semakin progresif pengenalan akan Allah, dan setelah progresif Allah menyatakan dirinya, ya maka itulah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, tidak, memang engkau tertawa. Lalu ia, oke, singkat ceritanya kan ini sudah selesai perjumpaannya dengan si Sarah. Dengan Abraham diulanginya janjinya tahun depan. Maka Allah di sini berapa kita tahu tentang Allah? 1, kalau dia pernah berjanji, maka dia akan mengulanginya sampai janji itu terpenuhi. Di manakah dia pernah berjanji? Di sebelumnya ayat berapa? Ayat berapa ini supaya gampang kita mencarinya? Ya, tentang anak laki-laki. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang janji, ini kan anakmu menjadi banyak. Ya, tapi bukan ini janjinya di sini. 17 ayat berapa anakku? Ayat 16.
Supaya saya baca ya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Ini dia. Ya, inilah dia. Jadi ayat 16, pasal 17 ayat 16, Allah sudah berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Ini pun tertawa juga dia ya. Karena umurnya sudah 100 tahun ya. Jadi Abraham itu 100 tahun, berarti 25 tahun sesudah dia masuk ke tanah Kanaannya. Karena dia meninggalkan Ur Kasdim itu umur 75 tahun ya. Ya, jadi lahir nanti anaknya umur 100 tahun dia. Ya, jadi 1 tahun kemudian ya, ini umurnya sudah 100. Ya, jadi diulanginya janjinya pada ayat 8 pasal 18 itu. Jadi bisa kita bandingkan. Maka Allah yang kita kenal itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Baru Allah yang bagaimana? Oh, Allah yang menampakkan diri dalam 3 orang ya. Ya, tapi dipakainya Tuhan ya. Maka dari dulu sudah ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, hanya belum jelas sekali. Maka Kejadian pasal 1 pun Allah berfirman dan Roh Allah melayang-layang. Itu kan menyatakan bahwa Allah yang tunggal, Allah yang esa itu demikian. Ya, baru apa lagi? Marilah kita menciptakan manusia sepeta dengan seteladan dengan kita. Ini juga memakai jamak kita. Allah yang esa itu memakai istilah tunggal, 3 kita. Jadi bukan 1. Ya. Allah itu esa, Allah itu 1. Itu yang kita mengerti. Ya, supaya nanti waktu kita belajar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam perjanjian baru, kuat dasar kita Allah yang menyatakan diri dalam kitab Kejadian yang belum menjelma menjadi manusia. Jadi nanti sangkut lagi kita di sana. Apakah Yesus itu manusia 100%? Apakah Yesus itu 100% Allah? Sangkut lagi nanti kita di situ kalau kita nggak kuat mulai dari sekarang. Makanya 3 orang ini Allah sempurna. Bisa juga dia menjadi manusia. Kalau nggak bisa, bagaimana dia makan bersama-sama dengan Abraham? Ya, makanya Allah di sini. Ya, mari pasal 18. Nggak usah kita pose, kita lanjut saja kalau masih kuat. Oke, pasal 18. 18. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu, masih jamak terus ya, dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ini sopan ya, mau pulang dia diantar sampai gerbang gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Berpikirlah Tuhan. Tuhan yang mana berpikir? Yang 3 orang ini tadi yang sedang berjalan dengan Abraham sesudah mereka makan di rumah Abraham ya. Jadi Allahku itu Allah berpikir. Jadi kalau Allahku itu sepeta dengan aku, ya berarti aku haruslah orang yang berpikir. Maka orang Garasa itu nggak waras lagi karena dia nggak berpikir. Karena dia tidak jumpa. Apa artinya Allah sepeta dengan manusia? Langsung nanti semua orang ahli teologi katakan manusia itu punya intelektual sama dengan seperti Allah. Allah itu berpikir, maka manusia pun harus berpikir. Lembu tidak, gitu langsung. Makanya ku dasari Anda dengan kitab Kejadian ini. Ya, makanya baca sekali lagi kan itu ku bilang tadi, supaya nanti Anda bisa lebih gampang masuk ke depan, Anda gampang kali mengikutinya. Berpikirlah lah Tuhan, kan gitu. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Itu yang dipikirkan Allah. Kusembunyikan rahasiaku tentang apa yang aku akan lakukan. Tidak kukasih tahukah kepada Abraham? Itu dipikirkan Allah. Ya, mungkin Anda langsung tahu Yohanes pasal 15. Segala sesuatu yang diberikan Bapa kepadaku sekarang telah kuberikan kepadamu. Itulah Yesus. Segala sesuatu yang dimiliki Allah di sini tidak disembunyikannya kepada Abraham. Tahu ayat itu? Yohanes 15. Berfirmanlah Tuhan, berpikirlah Tuhan. Kusembunyikan apa yang kukatakan yang akan kulakukan ini?
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Kamu adalah sahabatku, kan gitu ya. Maka segala sesuatu yang Bapa punya telah kuberitahukan kepadamu. Yohanes pasal 15. Tahu maksudnya itu kah? Supaya Allah yang berpikir di sini, yang berbicara dengan Abraham, Allah yang sama dalam Yohanes pasal 15, di mana Allah tidak menyembunyikan segala sesuatu yang dikatakan Bapa di surga kepadanya, tapi diberitahukannya kepada murid-muridnya. Karena Allah yang sama dia. Kubiarkan coba. Dapat enggak? Yohanes 15. Coba baca. Ya, tulis di situ. Makanya Yesus tidak menyembunyikan apapun yang telah didengarnya dari Bapanya di surga. Sama dengan Allah waktu Allah berjumpa dengan Abraham. Waktu mereka makan dan datang. Apa yang mau diceritakan Allah di bawahnya, itu di bawahnya. Apa yang diceritakan Tuhan kepada murid-muridnya, itu nanti Anda baca di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti Allah yang sama di dalam kota Sodom dan Gomora inilah yang datang ke bumi ini, firman menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus sendiri. Dia juga tidak menyembunyikan segala yang diterimanya dari Bapanya di surga, diungkapkannya lah kepada muridnya. Yohanes 15 ayat 14 berapa tadi? Ya, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Akulah pokok anggur dan kamu dah ranting-rantingnya. Itulah hubungan kita dengan Allah. Makanya kepada Abraham tidak disembunyikannya, diceritakannya. Apa yang diceritakannya pada Abraham, mari kita baca. Inilah Allah yang aku kenal. Jadi aku bukan menceritakan rahasianya, tapi inilah Allah yang aku kenal. Allah yang menyatakan apa yang di dalam hatinya. Berpikirlah Allahku ini. Ya. Oke. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia. Ini percakapannya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Ya, keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, ini yang dikeluhkan oleh Tuhan mengenai kota Sodom dan Gomora. Ya, ya, sampai kepada Allah. Ya, ya, ini yang diceritakan Allah. Ini yang diceritakan orang tentang Sodom dan Gomora kepada Allah, melapor orang kepada Allah. Ya, oke, kita lanjutkan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nanti Anda cari di depan, banyaknya berat dosa yang waktu Yesus di bumi. Oke, sekarang ayatnya keberapa? Ya, baiklah aku turun untuk melihat. Turun itu juga merupakan teopania, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tadi berpikir, makan, turun, tidak menyembunyikan segala sesuatu, dikatakannya. Nah, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Inilah dia, aku hendak mengetahuinya. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abram masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi enggak bisa kita sanksi bahwa ini Tuhannya. Abram datang mendekati dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham ini tahu sifat Allah. Allah tidak akan membinasakan orang benar dan orang jahat. Karena tadi keluhannya kan Sodom dan Gomora itu jahat, ya. Ya, ya. Sodom Gomora ini dosa yang terbesar adalah dosa seks, ya. Ini dosa Sodom dan Gomora ini. Ya.
Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi di sini Allah melenyapkan orang jahat. Tawar-menawarlah Abram ini. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jadi Abram di sini membela orang ini. Kalau ada 50 saja, janganlah matikan dia. Ya. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Siapa Allah di sini bagi Abraham? Iya, hakim segenap bumi. Ya, jadi kita tahu Allah itu hakim, ya. Jangan nanti kita hanya terima Yesus dulu selamat. Dia juga Allah yang hakim, akan menghakimi orang yang jahat. Ayat 26. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi Abraham ini tahu siapa dia. Aku sudah memberanikan diri, walaupun aku hanya abu dan debu dan abu. Artinya sangat sulitnya bagi dia memohon kepada Allah dari segi levelnya, ya. Ya, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan kota itu karena 50 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jikalau kudapati 45 di sana. Makanya Abraham ini senang Tuhan, karena hatinya sama dengan hati Tuhan, mau menyelamatkan orang berdosa. Inilah benih ilahi yang ada di dalam hati Abraham, supaya orang berdosa itu jangan dibinasakan. Makanya banyak gambaran Abraham akan mirip dengan gambaran Bapa yang di surga. Ini cirinya dia. Inilah Abraham tadi. Ya. Ayat 29-nya. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati. Tadi diminta 5, sekarang 40. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka. Jadi Abraham kenal Tuhan yang murka. Kita kenal Tuhan yang murka atau Tuhan yang kasih. Karena kita akan lihat bagaimana Allah dikenal oleh Abraham itu. Tuhan itu Tuhan yang murka kalau orang berbuat dosa. Gitu ya. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Wah, hebat ya. Ya, baru sambungnya lagi. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ke-20 itu. Abraham ini senantiasa membela. Maka nanti banyak bersamanya dengan Tuhan Yesus membela orang berdosa. Sama dengan Bapa di surga, sama. Berikutnya katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. 2 kali Tuhan murka, ya. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Berarti nggak ada lagi 10 pun. Berapa yang ada kalau gitu? Ya, cuma si Lot dengan istrinya sajalah. Ya, anaknya. Jadi kurang 10. Makanya yang 10 itu, yang sisa itu aja dikeluarkan supaya dibinasakanlah orang yang fasik ini. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Anda baca pasal 19
Anda akan mengenal siapa Allah di dalam pasal 19 ini. Bisa? Kan sudah gampang. Pasal 18 kan sudah aku kasih contoh. Siapakah Allah dalam pasal 18? Siapakah Allah dalam pasal 19? Pasal 18 mungkin Anda tidak tahu karena belum pernah belajar tentang teofani. Allah menjelma menjadi manusia di dalam zamannya kitab Kejadian. Nanti Anda tahu Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Abraham melihat kemuliaan Tuhan di sini. Ya. Allah berfirman, Allah berpikir, kusembunyiikankah ini kepada Abraham? Tidak, makanya diceritakannya. Ya. Oke. Kita ulangi, siapakah Allah yang ada dalam kitab Kejadian pasal 18? Apa yang Anda tulis? Satu, apa yang Anda tulis? Allah yang aku kenal itu penuh dengan covenant, dengan perjanjiannya. Sama dengan Tuhan Yesus juga penuh kali dengan perjanjiannya. Yang terakhir kali, pergilah, aku akan menyertai kamu. Banyak kali, nanti Anda baca di dalam seluruhnya. Itu karena itu aja yang kita ingat, maka itu saya buat. Ya, kalau enggak banyak yang lain, ya. Ya, terimalah Roh Kudus supaya engkau menjadi saksi, supaya engkau menerima kuasa. Itu kan janji. Jangan tinggalkan Yerusalem dulu, kan gitu. Ya, jangan takut, engkau lebih berharga daripada semua burung pipit ini. Tidak akan satu pun jatuh dari kepalamu tanpa diketahui oleh Bapamu yang di sorga. Banyak sekali, hanya kalau belum tahu, ya yang biasa saja kita tahu. Apalagi Allah yang mana lagi Anda tahu dalam pasal 18? Ya, Allah yang menampakkan diri, ya betul. Ya, Allah tersembunyi, tapi dia datang ke tengah-tengah orang ini. Allah yang bagaimana lagi? Cukup dua saja? Ya, Allah yang mengetahui. Si Sarah ini tertawa dia. Waktu Tuhan mengulangi janjinya itu, nggak mungkin lagi katanya. Barulah dikatakannya, bukankah adakah yang tidak mungkin bagi Allah? Karena di dalam dunia teologi kitab Kejadian kan yang tidak ada menjadi ada. Maka di sini pun yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Aturannya si Sarah nggak bisa lagi ragu. Karena tadi pun tidak adanya semua langit dan bumi ini. Tetapi kok bisa dibuatnya? Tetapi karena dia sudah menjadi manusia, ada pertimbangannya. Aku sudah tua, suamiku juga sudah tua, bagaimana lagi bisa? Ya, tapi Tuhan mengetahui bahwa Sarah ini tertawa. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, sama dengan perjanjian baru. Ya, Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang Farisi, ya. Kenapa kamu berkata demikian? Manakah lebih mudah, mengampuni dosa orang inikah atau berkata angkatlah tilammu pulang ke rumah? Supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa dunia ini. Angkatlah tilammu, kan begitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang ada di sini yang mengetahui pikiran itu, supaya itu terbukti, maka dijadikannya lah mujizat, ya. Ya, itulah Allah. Ada lagi sampai di situ aja cukup? Allah yang berpikir, boleh apa lagi? Ya, hakim, ya betul, ya. Makanya Tuhan Yesus nanti akan menjadi hakim, ya. Ya. Jadi bukan nanti dia dari hakim. Di sini pun dia sudah menghakimi. Kalau ada 10 orang, enggak katanya. Karena dia hakim. Hakim apa katanya tadi? Hakim segenap bumi. Iya, hakim segenap bumi. Jadi bukan saja orang Kristen yang dihakimi. Hakim segenap bumi. Setiap manusia yang diberikannya napasnya akan dihakimi oleh dia, karena dari dialah dia hidup. Ini yang harus kita imani dalam cerita ini. Karena di sini dia menghakimi kota Sodom dan Gomora yang sudah morat-marit di dalam dosa mereka, homoseksual mereka ini dalam kota Sodom dan Gomora. Nah, jadi setiap ada dosa di dalam perjanjian lama pun ada hukuman, gitu kah? Ya, makanya dia Allah yang adil dan dia akan menghakimi segenap bumi.
Ya, nanti akan dihakimi oleh dalam kitab Kejadian kita jumpa cerita ini. Ya, supaya kita dapat mengetahui, oh inilah Allah di dalam kitab Kejadian, inilah Allah di dalam kitab Wahyu. Inilah Allah di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dan di mana ada gerejanya. Ini kan belum ada gereja. Ya. Cukup sampai di situ kah? Nah, sekarang saya sampai di sini cuma mengajar. Anda mencoba, apakah Anda sudah bisa lulus? Baca pasal berapa? 19. Ya, nanti kalau sudah lulus Anda ke belakang mengenai Allah ini, kan sudah bisa kita pindah ke dalam kitab Keluaran. Nanti dosen-dosen yang lain mungkin mengajarinya kita membacanya ini dalam bentuk khotbah. Kan bisa bentuk khotbah ya. Tapi aku bukan mengajarkannya dalam bentuk khotbah. Aku mengajarkannya doktrin tentang Allah yang ada di dalam kitab Kejadian. Ya. Supaya mata kita tertuju siapakah Allah di dalam kitab Kejadian ini. Allah yang dalam kitab Kejadian ini kah yang menjelma menjadi manusia di hari Natal ini gitu. Kalau ini yang hari Natal ini memang yang dari Allah ini, makanya dikatakannya tadi di sini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa dibuatnya. Karena dahulu pun nggak adanya bumi ini bisa dibuatnya. Ini apalagi anaknya si Sarah cuma 1000 pun bisa dibuatnya satu hari. Makanya dikatakannya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu dari kitab Kejadian. Ya, jadi kalau kita mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka iman kita harus melihat Kejadian. Apa yang dibuatnya dalam kitab Kejadian? Yang tidak ada menjadi ada. Itu iman kita. Kalau waktu kita belajar Tuhan Yesus, 5 ketela roti 2 ekor ikan, dibuatnya makan untuk 5.000 orang. Ya, jauh lebih gampang. Ini ada pula roti yang bisa dibuat. Bisa dia tinggal berkati menjadi banyak. Dulu apapun nggak ada bisa dibuatnya semua. Nah, jadi kalau kita katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka Allah yang Anda kenal itu Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, itulah yang harus kita bisa lihat. Jadi Allah yang ada dalam perjanjian lama ini, apapun bisa dibuatnya, tidak ada yang mustahil, karena Dialah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kau mengakui segala sesuatu diciptakan oleh Allah, inikah Allah yang kau percayai? Oke, sekarang kalau kita lihat Kejadian pasal 1, Allah itu maha kuasa dalam alam semesta, kan begitu? Oh, tapi aku lihat pasal 2, oh Allah itu Allah semesta, Allah yang maha kuasa, bisa membuat Taman Eden, memikirkan kebahagiaan Adam dan Hawa. Tapi aku masuk lagi Kejadian pasal 3, waktu waktu Adam berdosa, Allah yang ada di situ ceritanya mengerikan. Apa mengerikan? Dijatuhkannya kutuk bagi bumi ini. Jadi Allah yang ku kenal itu Allah yang mengutuk. Supaya kita kenal Dia. Kan ini doktrin. Ya, makanya terkutuklah kau, kan gitu di dalamnya. Kau yang kena kutuk sebelah kiri, yang sebelah kanan, marilah orang diberkati, yang dipilih oleh Bapakku, mari sebelah sini, nikmatilah kebahagiaannya Allah telah tetapkan bagi kamu. Ya, kurasa nggak salah. Inilah Allah yang aku kenal. Inilah Allah yang kuterima pada waktu aku bertobat. Ya, makanya benih ilahi ada di dalam kamu, kata Paulus ya, kata Petrus ya. Dengan benih ilahi itu kamu akan menjadi hidup suci. Dengan benih ilahi itu kalau mau melayani, tunggu Roh Kudus, nanti akan menerima kuasa. Nah, itu keadaannya waktu kita mengenal Allah dalam kitab Kejadian. Jadi kalau kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, nah, tahu kau Allah dulu matahari pun belum ada bisa dibuatnya terang. Matahari berdiri pada hari keempat. Mustahil lah, kan nggak ada matahari masih bisa terang. Tapi kita katakan nanti pun langit dan bumi semua akan gugurnya. Makanya anak domba Allah menjadi terangnya nanti di surga. Di mana ya itu coba? Coba lihat. Karena aku mau supaya jangan terlalu cepat, karena belum enak Anda memakannya. Jadi aku kalau sudah enak, aku nggak bisa, jauh lebih cepat. Makanya aku bilang nanti kalau Anda bisa berhasil menyelesaikan pasal 19 ini besok, aku bisa langsung kitab Keluaran kita. Jadi nggak banyak kali waktunya. Anda bisa membacanya dan Anda sudah bisa, oh begini caranya belajar tentang teologi, itu sistematika tentang Allah. Nanti baru kita masuk langsung, karena buku teologi
Itu harus lagi belajar siapa manusia. Tapi udah gampang karena kita sudah kuasai, gampang aja. Kejadian pasal sini, ini manusia, ini manusia, ini manusia. Tentang Yesus, ini, itu langsung gampang. Ada lihat, langit dan bumi dan segala isinya akan berguguran. Tetapi, tanyanya, kitab Wahyu terakhir, maka anak manusia lah yang akan menjadi terangnya waktu dunia ini akan dihancurkan. Pasal berapa? Ya, inilah terakhir. Ya, makanya ada 2 dalam Alkitab tidak ada dosa. Saya ulangi, ada 2 pasal belum ada dosa. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Pasal 3 sudah masuk dosa. Kitab belakang juga ada 2 juga yang tidak berdosa. Itu pasal 21 dan pasal 22. Ada 4 pasal di dalam Alkitab ini tidak ada dosa. Selainnya ini, segala terjadi ini, itu karena dosa. Ini kan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Lalu laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Sekarang, Anda percayakah ada langit pertama? Percayakah Anda ada langit pertama? Hah? Percayakah Anda ada langit pertama? Hah? Saya baca, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Hah? Oh iya, jadi kan, ya, makanya kalau aku tidak mempercayai langit yang pertama ini, di mana aku hidup? Maka aku harus mengaku ada langit yang sekarang ini, di mana aku ada, inilah langit yang lama. Dan harus aku juga mengakui ada langit yang baru dan bumi yang baru. Maka ada tubuh yang lama ini, ada juga tubuh yang baru. Ini Alkitab ini membawa kita supaya jangan kita ditipu lagi. Makanya dimulainya di sini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Karena laut itu menggambarkan Nabi Nuh. Membinasakan, berbahaya kali laut itu. Itu dalam Alkitab. Makanya kapan pun tidak membinasakannya lagi, kata Tuhan. Nah, itulah dia. Oke, apalagi mari kita baca pasal 21. Bandingkan dengan Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ayat 21 ini ke belakang. Ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata. Jadi sekarang ada air mata kita. Bukan, ayat 3 mulai. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Karena sudah dikutuk dalam kitab Kejadian pasal 3. Nah, ia duduk di atas tahta itu, berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadanya, semuanya telah terjadi. Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundala, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini juga dikatakannya. Ya, baru maka datanglah seorang dari ketujuhnya. Nah, nanti Anda bisa membacanya.
Tapi yang kita tadi tidak ada matahari dan bulan itu di mana? Pasal 22. Dan mereka 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini sebelum ada matahari sudah ada terang. Baca. Jadi Anda kalau selesai kitab Kejadian ini langsung baca kitab Wahyu pasal 21 dan ayat 20, pasal 21 dan 22. Siapakah Allah di dalam Kejadian? Siapakah Allah dalam kitab Wahyu ini? Karena kita kan 21 ayat 23. Ya, 21 23 coba baca. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, akulah terang dunia. Makanya Yesuslah akan menjadi lampunya di kota itu, gitu. Ya. Jadi adanya kebahagiaan pada akhirnya. Makanya air mata akan dihapus oleh Tuhan Yesus, maka semua akan berakhir. Karena Adam dan Hawa sudah ditipu oleh si iblis itu. Pasti Allah menang. Pada harinya, walaupun sekarang masih banyak percobaan yang harus kita hadapi, tapi ada nanti harinya kita menang. Nah, makanya siapakah Allah yang ku kenal ini? Maka kita belajar dari kitab Kejadian. Nah, saya give up, artinya berhenti. Nanti Anda coba baca, ya kan nanti kita baca malam ya, atau besok ya. Pasal berapa? 19. Coba temukan Allah yang ada di dalam Kejadian pasal 19. Kalau bisa ya lingkari saja ke cepat, baca terus. Oh, ini di siapa Allah dalam sini, ini ku tandai, ini ku tandai. Besok Anda bisa katakan, oh ini aku kenal. Kalau Anda sudah tahu, aku langsung masuk kitab Keluaran. Karena Allah di dalam kitab Keluaran nanti berbeda dengan kitab Kejadian. Maksudku beda yang dinyatakannya. Karena dia sudah masuk di Mesir. Ya, itu 400 tahun sesudah kitab Kejadian. Jadi kitab Keluaran itu muncul ceritanya itu 400 tahun, 4 generasi katanya ya. Ya, baru muncul itu. Jadi pengenalan mereka akan Allah akan berubah nanti. Karena yang harus dihadapi di sana apa? Berhala-berhalanya orang Mesir. Sungai Nil menjadi berhala mereka. Ular itu merupakan bagi mereka itu binatang yang suci. Makanya langsung Anda ingat ular kan? Ular Musa memakan ular mereka itu. Karena itu pertahanan orang Mesir. Sungai Nil itu menjadi darah semua. Karena itu sumber kehidupan orang Mesir. Maka di Mesir, maka kalau kitab Keluaran Anda baca, mana tahu ada yang cepat kali di sini. Itu tentang Allah berhadapan dengan kuasa gelap. Tetapi dalam kitab Kejadian bukan. Nah, baru nanti Anda jumpa Keluaran pasal 20 itu Allah di dalam hukum Taurat. Dan baru Anda jumpa Allah memelihara umatnya dalam kebutuhan makan dan minum dan semua perlawanan. Dan muncul lagi nanti dosa, itu dalam kitab Keluaran. Kitab Kejadian sama kitab Keluaran berbeda cara Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Kalau ada yang cepat kan bisa, makanya kau tahu. Ya, tapi antara kitab Kejadian dengan kitab Keluaran itu masa tenggangnya 400 tahun. Ya, dan mereka tidak ada lagi di Yerusalem, tidak lagi daerah Palestina. Mereka ada di tengah-tengah penyembahan berhala di Mesir. Makanya mereka tinggal di Gosen. Gosen itu tempat umat Israel, karena bagi orang Mesir tukang gembala itu najis. Maka waktu Yusuf katakan, kami semua gembala. Bapakku menjadi penggembala, adik-adikku ini semua menjadi penggembala. Karena itu Raja Firaun, kami tidak layak tinggal di Mesir. Izinkanlah kami tinggal di Gosen. Karena bagi orang Mesir penyembahan berhalanya itu najis kepada orang yang penggembala. Ya, ular tadi adalah merupakan binatang yang kudus bagi mereka. Sungai Nil adalah berhala mereka. Dari mana mereka hidup? Karena Sungai Nil kan sumber kehidupan di Mesir. Jadi bagi mereka dari situ mereka hidup.
Itu maka terakhir nanti dibunuh oleh Allah, anak yang sulung nggak bisa lagi ditolong. Maka sungai Nil bukanlah sumber hidup mereka. Itu yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 12. Jadi sekarang agak sebesar Anda langsung tahu, oh ini Allah. Dari dalam kitab Kejadian masih dekat kali dengan penciptaan, Allah dekat kali dengan janjinya semua kepada manusia. Tetapi kitab Keluaran tidak. Dia sudah jumpa dengan Allah, dengan setan. Bagaimana dia menang di dalam tengah-tengah umat ini. Maka hari ini pun kita tidak bisa lepas. Setiap hari kita jumpa Allah dengan setan. Ya, semua berhala yang harus kita hadapi kalau kita hidup di tengah-tengah orang Mesir. Kita ini Mesir, hidup di lingkungan yang bukan orang Kristen, hidup di dalam penyembahan berhala yang lain. Maka kemarin waktu aku minggu kemarin khotbah, sudah ada berhala di gerejanya, tapi ku diamkan saja. Nggak bisa lagi toh. Kalau orang tidak bisa hati-hatikan apa saja dimasukkannya ke rumahnya. Sudah ditaruhnya berhala. Waktu aku khotbah, biarlah pergilah aku, kupikir. Bisa ngerti kan? Siapakah Allah dalam kitab Kejadian? Satu-satu nanti pelajari. Oh, berarti dalam perjanjian lama pun sudahnya Yesus menjelma menjadi manusia, tapi belum dilahirkan lewat perempuan. Karena bagi Allah tidak ada mustahil. Kenapa dia nggak bisa datang ke dunia jalan-jalan? Oh, pasal 1 pun roh Allah melayang-layang. Sudah adanya roh Allah. Ya, marilah kita. Kan sudah. Inilah Allah yang ku kenal. Kenapa kita ribut kali Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Kok dibuat juga pengakuan Nisea? Aku percaya kepada Bapa yang ini, aku percaya pada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, aku percaya juga pada gereja. Baca saja. Ngapain munculkan kepercayaan? Kalau kita baca kan dari firman Tuhan iman kita muncul. Iman muncul dari mana? Sudah ngerti kah? Mari kita baca, itulah penutup kita. Roma pasal 10 ayat 17, coba baca. Oke, silakan baca ini, hafal ini. Jadi nanti kalau Anda waktu mengajarnya, jangan lupa kalau Anda mau membuat iman orang maju, ini dasarnya. Makanya buku yang tebal ini nggak membangun iman Anda, karena ini tidak membangun iman ini. Ini yang membangun iman. Jadi ngerti kita ya. Makanya kita tidak makan abu, karena itu nggak membuat kita hidup. Makanya kita makan kangkung ya, karena kangkung bisa membuatnya kita hidup gitu. Roma 10 itu kita baca, coba renungkan itu dan sudah kita berdoa. Roma 10 ayat 17, coba baca pelan-pelan ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu aja. Ya. Bagaimana? Coba kita uraikan ini. Seandainya lah aku mengkhotbahkan Roma pasal 10 ayat 17, apa yang kita katakan? Karena kita sudah belajar sermon. Kan sudah belajar sermon kita? Sudah belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Ku coba menjelaskannya supaya jangan payah. Kita sering berbicara soal iman. Apakah iman itu? Belum tahu ya? Karena belum keluar definisi iman. Apa iman coba? Sudah lewat pasal 15 Kejadian. Disitulah Abraham menjadi bapa beriman. Apa itu? Kenapa Abraham bisa menjadi bapa beriman? Iya, karena dia berarti iman ini sama dengan apa? Percaya. Apa yang dipercayainya? Apa yang dikatakan Allah. Ya, percaya dia akan Perkataan Allah. Kalau di sini apa yang kita percaya supaya kita beriman? Baca. Jadi iman itu dari mana timbulnya? Timbul dari pendengaran. Ya, jadi iman itu dari kuping ya. Ya, kan ini dia kuping. Beda dengan Buddha. Buddha itu iman itu masuk dari mata. Tapi firman Tuhan tidak. Kita dari kuping. Maka siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Bukan mata dipakainya. Buddha mata. Dari mata iman. Karena mereka, Allah mereka adalah image, gambar.
patung-patung. Harus dari mata. Tapi kita karena Allah berfirman mulai kitab Kejadian, bisa kita dari kuping dia masuk. Oke, pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Iya, ini di sini berubah. Jangan lupa ini. Ini berubah. Di sana Abraham percaya kepada apa yang Allah katakan tentang bagaimana nanti keturunanmu lihat seperti bintang itu. Jadi iman Abraham itu tetap iman Kejadian. Apa iman Kejadian? Yang tidak ada dibuat Allah menjadi ada gitu. Kenapa bedanya dengan Roma pasal 10 ayat 17? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Bukan kejadian. Tetapi iman timbul karena firman Yesus Kristus. Ke situ larinya. Makanya Yesus Kristus tidak bisa berbeda apa yang dikatakannya dengan apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. Karena waktu itu kita belum mengenal Kristus, tetapi kita mendengar perkataannya. Kitab Kejadian semua jadi karena mulut perkataan Allah sendiri. Nah, ini dia. Jadi kalau aku hanya mengajarkan firman Allah, timbul iman orang? Tidak. Iman orang akan timbul karena pendengaran akan firman Yesus Kristus. Makanya kuusahakan apa yang dipercayai oleh Abraham tadi, dia melihat Yesus ke depan. Iya, di situ iman itu. Ya, makanya kalau Anda mengkhotbahkan perjanjian lama, tidak akan orang beriman. Harus sangkut pautnya dengan Kristus yang sudah terang. Berarti dikaitkan kepada Yesus Kristus. Ya, itu harus. Makanya tadi pada hari berapa matahari terbit? Pada hari keempat. Kenapa? Karena Allah lah menjadi terang dalam surga nanti. Bukan karena ada matahari. Tadi apa? Siapa yang datang itu? 3 orang. Siapa yang 3 orang ini? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dulu pun sudah ada nih. Sekarang Yesus datang ke dalam dunia ini. Ini dia. Makanya tadi ku bilang nggak sama dia. Ya, nggak sama dia. Karena sekarang firman Kristus yang sudah lebih lengkap ini yang kita lihat. Maka tadi ku rasa Allah menyatakan dirinya dalam progresifnya sehingga bisa kita kenal. Ya. Kita tahu Allah menghembuskan napas sehingga Adam dan Hawa hidup. Sekarang siapa yang menghembuskan napas ini? Akulah kehidupan. Inilah yang memberikan kehidupan itu kepadamu. Ya. Ini yang membangun iman. Nah, makanya sudah keliru kalau kita tidak sampai kepada Kristus itu. Ya, makanya kalau kita khotbahkan perjanjian lama, tidak boleh tidak sampailah dia kepada pendengaran akan firman Yesus Kristus. Karena Alkitab semua porosnya Kristus. Nah, ke situ arahnya. Ya. Hanya kalau satu kali khotbah bisa enggak ada nama Yesus. Tapi dalam otak kita ini nanti akan ke sini lengkapnya gitu. Iya. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi. Maka kitab Kejadian ini Yohanes pasal 1 ayat 3. Berarti kalau kayak gitu Pak, saya mau nanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengkhotbahkan perjanjian lama berarti harus kita kaitkan ke perjanjian baru gitu. Iya betul, ya betul. Ya itu betul. Itu sama, itu harus. Itu harus. Karena ini firman akan pendengaran akan Kristus Yesus. Sekali lagi baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya itulah dia. Ya, makanya pada mulanya lah firman. Itu kan kitab Kejadian. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Dibuatnya air menjadi anggur. Inilah Dia.
yang menciptakan langit dan bumi itu. Sekarang hanya satu sisi dibuatnya di sini. Dari air menjadi air anggur. Kalau nggak dia yang menciptakan dari perjanjian lama itu. Nah, gitu baru firman Kristusnya. Karena sudah menjadi terang. Dulu tidak terang, sekarang sudah menjadi terang. Makanya harus dibawa kepada Kristus. Pendengaran ya. Jadi mujizat tidak. Jadi mujizat tidak menimbulkan iman. Nah kan ini menjadi pertanyaan. Ya. Tapi menuntun kepada. Jadi mujizat nggak bisa buat kita beriman. Kan inilah yang kita harus pikirkan. Ya, ada orang ya nggak mujizat nggak bisa membuat kita beriman katanya. Jadi kalau jadi mujizat tertolong kita gitu aja, tapi iman kita nggak benar. Kan sederhana. Iya. Oke. Baca pasal 4 itu bagaimana? Anak perwira itu bagaimana? Perwira itu bagaimana dia percaya? Apa saja yang dipercayainya? Firman Tuhan kah atau mujizat itu? Pertama pengenalannya dulu pada mujizat, Pak. Iya, betul. Dan itu apa dia percaya? Baca coba sekali lagi. Ulanglah anak hidup. Baca pelan-pelan. Ini kan dalam. Tadi kalau nggak kutunjukkan mendengar tentang firman Kristus, Anda rasa di sini tetap kita iman percaya kepada firman Tuhan. Ya bukan di sini. Ini nanti yang sempurna. Ini kan bayangan. Tadi juga 3 orang baru Teofani. Sekarang sudah lengkap, dia datang hidup di tengah-tengah kita. Kan gitu tadi. Makanya Paulus katakan firman tentang Yesus Kristus. Karena dia ahli Taurat. Tapi tidak membangun imannya. Tetapi waktu Kristus berkata, akulah Yesus orang Nazaret yang kau kenal. Di situ timbul imannya. Kan gitu. Itu resiko makanya maka Paulus masukkan itu. Apa yang dipercaya oleh perwira itu? Coba baca. Kata Yesus kepadanya, Ya. pergilah, Ya. anakmu hidup. Ya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ya. Apa yang dipercaya? Perkataan yang dikatakan. Berarti ini dia percaya. Dengar dan percayalah dia perkataan Yesus Kristus. Oke, berikutnya. Masih ada di bawahnya. Baca selanjutnya. Masih di tengah jalan, Ya. hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar Ya. bahwa anaknya hidup. Ya. Ia bertanya kepada mereka, Ya. pukul berapa anak itu mulai sembuh? Ya. Jawab mereka, Ya. kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Ya. anakmu hidup. Ya. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Apalagi yang percaya dia? Percaya pada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Boleh dua-dua bisa. Jadi boleh kita katakan firman Tuhan ini membawa dia percaya. Baru apa yang dipercaya ini dibuktikannya dari ada faktanya. Makanya sering kita percaya tapi nggak realita, salah. Iya, bohong. Seperti tadi aku sudah percaya sama Yesus katanya, nggak ada benih nilai sama dia, kan salah. Ya. Makanya harus terjadi mujizat. Tetapi bukan mujizat itu membuat kita percaya, tetapi firman-Nya itu. Tapi kalau Injil Yohanes harus diakui, mujizat itu membawa mereka menjadi percaya. Karena banyak tanda yang masih dibuat Yesus tidak ditulis ini. Tetapi semua yang ditulis ini supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi Injil Yohanes mengungkapkan, mujizat itu membawa kita percaya kepada firman Allah. Ya. Mujizat itu membawa kita menjadi percaya kepada firman Allah. Dia mendengar firman Allah dulu, baru dia percaya. Sesudah itu dibuktikannya, percaya dia. Ya. Tapi bisa kurasa dua-dua, nggak bisa dipisahkan mujizat dengan firman Tuhan. Itu yang lebih cocok. Ya, karena Allah yang sama berfirman dan Allah yang sama yang melakukannya. Ya, sama dengan Marta dan Maria. Aku percaya kebangkitan katanya ya. Oke, mari kita pergi katanya. Lazarus keluarlah, maka percayalah dia.
bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ya. Ya, itulah yang bisa sederhana. Ya. Tetapi lebih dalam kurasa Allah masih berbuat, maka masih ada mujizatnya. Kalau Allah tidak ada, maka tidak ada mujizatnya. Tinggal apa? Tinggal firman. Maka mujizat itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, orangnya ini masih tetap hidup, dan maka itu akan terjadi. Ya. Itulah. Makanya kalau kita pergi mengabarkan Injil, kurasa tidak kuat iman kita kalau tidak ada terjadi mujizat. Seolah-olah Allah itu enggak kelihatan, hanya perkataannya saja. Padahal setiap kali dia berkata ada bekasnya. Maka mujizat itu boleh dikatakan bekas bahwa ada orang tadi berlalu. Dan mujizat itu bekas meyakinkan kita memang tadi ada orang lewat. Ini bekasnya. Allah berfirman, maka dia sembuh. Ini bekasnya. Ya. Maka siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Ada bekasnya. Ya. Enggak bisa enggak. Maka aku yakin sampai sekarang mujizat itu harus Anda alami, supaya apa yang dikatakan Allah itu membekas dalam diri kita. Ya. Katakan aja lah, aku akan memelihara kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalau uang makan kita saja nggak ada, bagaimana coba? Makanya diberikannya makanan minum kita mengaminkannya bahwa ini berasal dari Allah. Ya. Allah yang dulu memelihara umat Israel, Allah yang dulu memelihara saya hari ini. Ya. Nggak bisa nggak. Berarti perkataannya dengan perbuatannya nggak bisa dipisahkan. Maka aku juga tidak bisa memisahkan perkataan Allah yang kukatakan dengan perbuatanku, nggak bisa kupisahkan. Allah bersama dengan firman-Nya, aku juga bersama dengan firman-Nya. Nggak boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan situ kah? Oke. Ya, nggak bertentangan. Itu harus sejalan deh. Apakah mujizat dulu atau perkataan dulu? Yang mana pun bisa. Kalau ini percaya dia dulu firman Tuhan ya. Mujizat belum dilihatnya ya. Tetapi waktu dilihatnya, percaya lagi dia bahwa waktu itu Tuhan katakan. Ya. Dua-dua aku rasa yang mana Tuhan mau, terserah sama dia. Tapi ini jangan lupa ini. Ya. Karena aku mau membandingkan imannya Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Maka Abrahamlah percaya kepada perkataan Allah. Tapi itu doktrin yang paling dalam, bukan itu. Doktrinnya dalam, Abraham ini tidak sama dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak percaya. Abraham percaya. Itu yang paling dalam. Abraham jangan makan. Kalau kau makan mati. Si Adam dimakannya. Abraham tidak. Sebelum terjadi lihat nanti seperti ini keturunan. Percaya dia walaupun belum terjadi. Adam dan Hawa tidak percaya. Abraham percaya. Padahal tidak ada dasar untuk berpijak karena sudah tua. Tetapi imannya Abraham di mana? Imannya iman kejadian. Apa yang Allah katakan? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dunia tidak ada, bisa dibuatnya ada. Jadi kalau Anda pakai kalimat bagi Allah tidak ada mustahil, maka Anda mengenal Allah di dalam kitab Kejadian. Makanya kalau Allah menjelma menjadi manusia, itu tidak mustahil karena dalam kitab Kejadian. Ya, makanya tidak mustahil orang ini 3 orang datang ke rumah Abraham, makan dan minum di situ untuk memberitahukan bahwa Sarah besok tahun depan akan melahirkan. Ya. Kapan mujizatnya terjadi? Tahun depan lah. Iya, ya tahun lagi lah. Karena tahun depan katanya kan, makanya dia ketawa. Tahun depan lah baru terjadi gitu. Iya, makanya tadi ku bilang Allah itu punya kapan ini itu kapan terjadi gitu. Oke, anak-anak ada itu mana tahu lebih hebat lagi ya. Aku sudah pelajari berapa kali Abraham menerima firman Tuhan gitu. Umur 75 tahun Allah berbicara kepada Abraham di Kasdim gitu ya. Sudah sampai di Haran, sudah 10 tahun Allah lagi berbicara gitu. Sudah sampai lagi umurnya 10 tahun lagi ada lagi bicaranya.
Ada lagi bicaranya. Waktu ku baca itu, wah menarik juga sama aku. Ya. Jadi Allah yang ku kenal dalam perjanjian lama ini berulang-ulang menjumpai ya sahabatnya Abraham ini gitu. Baru ku bandingkan dengan aku. Tahun berapa Allah berbicara kepada aku? Gitu. Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Waktu aku memulai misi di Tibet, Allah berbicara. Waktu aku memulai misi yang baru ini juga, Allah berbicara. Oh, makanya maunya nanti Allah berbicara kapan aku meninggal, pikir supaya ya supaya jangan nanti bajuku di lemari semua kan gitu. Kan dibagikan semua kan lumayan nanti nggak payah orang. Oh ini sana kan gitu ya. Ya itulah kesanku. Waktu kami ke Tibet di Cendu Allah berbicara. Waktu kami mulai pelayanan ini di lapangan udara, waktu kami sedang minum kopi, Tuhan menyatakan begini situasinya gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Karena aku selidiki berapa kali Abraham berbicara, berapa kali Allah berbicara kepada Abraham. Karena Allah yang sama kan itu Allah kita. Allah yang itu yang ada di sini. Makanya nggak mungkin dia sendiri menerima firman Tuhan, aku tidak. Karena Allah yang sama. Allah yang di dalam kejadian, itulah Allah yang kita pelajari hari ini. Inilah Allah yang mati di kayu salib. Inilah Yesus Juru Selamat yang memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Tandanya kita ini miliknya Dia. Bukan lagi sunat. Kan 17 sunat kan? Ini bukan. Tandanya kita anak Allah kan Allah diberikannya. Roh Kudus sendiri. Itu hanya sebagai dalam tubuh sunat kan gitu ya. Ini kan di dalam hati. Iya. Ya, aku rasa yang mana dulu mujizat terjadi nggak bisa dipisahkan. Kalau Dia berfirman, maka jadilah mujizat. Kami ke Tibet 22 tahun baru Tuhan genapi apa yang dijanjikan. Pergilah ke Tibet 22 tahun baru kami berangkat. Begitu landing pesawatnya langsung saya ingat, Tuhan Engkau telah menjanjikannya dan aku sudah sampai di sini hari ini 22 tahun yang lalu. Waktu tanah ini beli saya teken, terima kasih Tuhan, ini 15 tahun Tuhan janjikan, baru saya teken. Allah berjanji dan terjadilah mujizat. Pergilah, aku menyertai engkau. Enggak bisa enggak. Mujizat pasti akan terjadi. Kapan dia itu bagian dia. Tapi itu bukan bagianku. Bagianku mentaatinya, bagiannya melakukan. Makanya tadi diulangi lagi janjinya itu. Kalau ketawa si Sarah atau tidak itu reaksi mula. Tapi daripada aku datang untuk menyatakan berita ini kepadamu. Kalau kau tertawa pun enggak, kau tahu betul kau tertawa. Enggak apa-apa, tahun depan aku datang lagi. Nanti kita bisa lihat entah betul dia datang kan. Kan di sini kan dibilangnya tahun depan aku akan datang lagi. Waktu Sarah melahirkan. Nanti makanya baca ke belakang aku bilang tadi bagaimana jadinya dalam cerita ini gitu. Baik, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Bagaimanapun setiap kali kami membuka kitab Kejadian, ini sudah jadi di bumi. Inilah langit dan bumi yang pertama. Dan di dalamnya sejak Kejadian pasal 3 ada dosa. Dan inilah rasanya hidup di tengah-tengah dosa. Tetapi di kemudian hari itulah Wahyu pasal 21 dan 22. Bagaimana nanti rasanya hidup di dalam dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana Kristuslah akan menjadi terang di tengah-tengah kota itu. Itu pun nanti akan menjadi bagian kami. Sekarang Tuhan sudah katakan dan nanti akan digenapi. Itulah iman kami. Engkaulah Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang ada di tengah-tengah kami, yang mengajari kami supaya kami percaya kepadamu sebelum mujizat itu terjadi. Dan jadi juga mujizat duluan, baru kami mengingat bahwa Allah sudah mengatakannya dan itu juga digenapi. Terima kasih Tuhan, buatlah supaya benih ilahi dalam hati kami bertumbuh untuk merindukan firman-Mu ini, merenungkannya siang dan malam, sehingga semakin cerah pengertian kami waktu kami belajar. Kuduskan kami sebagai umat-Mu. Yesus Juru Selamat kami. Amin.